Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah di pagi hari yang baik dan berbahagia ini. Allah kembali mengizinkan kita untuk bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Bapak Ibu semua, ikhwan dan akhwat, senantiasa Allah limpahkan nikmat, sehat, dan afiat, serta semangat di dalam menuntut ilmu. Salawat beserta salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarganya, ahlul baitnya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga untuk kita semuanya, umatnya, sampai hari kiamat nanti. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Quran, masuki pembahasan surat Thaha, dimulai dari ayat 38 sampai ayat 51. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke awal halaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat di ayat sebelumnya yang kita tadabburi di pekan yang lalu, yaitu di ayat 29 ya. Di ayat 37 ya Bapak Ibu ya. Baik. Di ayat 37 sebelumnya Allah mengatakan, "Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra." Dan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada engkau, wahai Musa, pada kali yang lain, ya. Nah, ayat ini maksudnya Allah telah mengabulkan doa-doa atau permintaan Nabi Musa yang telah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, di mana Nabi Musa alaihissalam telah berdoa kepada Allah, ya, dengan doa yang kita sudah tadabburi kemarin, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seterusnya, waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Lalu Allah mengatakan ya di ayat 36, qala qad utita su'laka ya Musa. Allah Subhanahu wa taala berkata, qad utita, sungguh telah diberikan, diperkenankan atau dikabulkan kepada engkau permintaanmu wahai Musa. Permintaan yang tadi disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan sesungguhnya betul-betul kami telah memberikan nikmat kepada engkau, mengkaruniakan kepada engkau di kali yang lain sebelumnya. Sebelumnya juga Allah sudah memberikan nikmat kepada Nabi Musa dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Kemudian ya, dan juga ya di sini Allah sebutkan ya. Allah sebutkan seperti apa bentuk nikmat yang telah Allah berikan di kali-kali sebelumnya ya, selain yang barusan Allah kabulkan. Allah kemudian mengingatkan Nabi Musa, dan ini tentunya cerita yang disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh Allah ya, untuk mengetahui bagaimana dulu perjuangan Nabi Musa alaihissalam yang penuh dengan cerita yang luar biasa, penuh dengan perjuangan. Tentunya untuk menjadi support, menjadi spirit bagi Rasulullah SAW dan menjadi spirit juga untuk kita pada hari ini. Allah mengatakan, "Il auhayna ila ummika ma yuha." Ya, jadi Allah mengingatkan apa bentuk nikmat yang dulu telah Allah berikan juga kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa pertama kali ya dikandung dalam perut ibunya. "Idz auhayna ila ummika." Yaitu ketika kami mengilhamkan, kami mewahyukan. Jadi wahyu di sini bukan seperti wahyunya para nabi dan para rasul, Bapak Ibu ya. Bukan wahyunya
seperti yang diterima oleh para nabi dan para rasul, melainkan auhayna di sini berarti alhamna, ya, kami ilhamkan, kami berikan petunjuk, kami arahkan dalam pikirannya, ila ummika, kepada ibumu, kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, ma yuha, itu apa yang diilhamkan. Idz auhayna ila ummika ma yuha, tatkala kami mengilhamkan kepada ibumu wahai Musa, yaitu apa-apa yang diilhamkan. Kemudian apa yang diilhamkan tersebut di sini Bapak Ibu. Kemudian Allah jelaskan di ayat berikutnya, ilham yang Allah berikan kepada Nabi Musa, ya. Ya, sebelumnya seperti kita ketahui bahwasanya ibunya Nabi Musa hidup di zaman Firaun yang sangat bengis dan sangat kejam, ya, yang mereka pada waktu itu bertindak sangat kejam khususnya kepada bangsa Bani Israel, ya, kepada orang-orang Bani Israel yang hidup di Mesir di bawah kekuasaan Firaun ini. Maka Firaun juga mengetahui dari ulama-ulamanya, dari pembantu-pembantunya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam telah dijanjikan oleh Allah bahwasanya akan ada di antara keturunannya yang akan menjadi para nabi, para rasul, dan bahkan ada di antara mereka yang menjadi raja-raja sekaligus. Ya, dan itu mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Ya, maka inilah yang membuat Firaun takut dan kemudian memerintahkan kepada para algojo-algojonya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang terlahir dari wanita-wanita yang hamil di negeri Mesir tersebut. Namun ide tersebut kemudian direvisi karena kalau itu dilakukan maka yang terjadi justru manusia akan semakin berkurang. Sementara mereka juga butuh para laki-laki untuk menjadi tentara, menjadi prajurit, menjadi para pembantu di istana, para pekerja dan lain sebagainya. Maka kemudian kebijakan tersebut direvisi untuk diterapkan tahun berganti tahun. Artinya setahun diterapkan pembunuhan kepada anak-anak bayi laki-laki yang lahir dan kemudian setahun dibiarkan. Nah, kemudian qadarullah, Ummi Musa ini, ya, umminya Nabi Musa, ibunya Nabi Musa ternyata mengandung Nabi Musa, yang mana kelahiran Nabi Musa nanti akan jatuh tepat pada tahun di situ diberlakukan pembunuhan bayi-bayi laki-laki yang terlahir dari ibunya. Maka pada saat itu Allah ilhamkan kepada Nabi Musa, kepada ibunya Nabi Musa, Allah mengatakan anigzi fihi fit tabuti. Yaitu wahyu Allah kepada ibunya Nabi Musa adalah lemparkanlah dia, ya, fit tabut. Ya, lemparkan di sini maksudnya bukan betul dilemparkan, ya, anak bayi baru lahir masa dilemparkan. Maksudnya letakkanlah dia di dalam peti peti yang terbuat dari kayu, peti kayu, ya, yang nanti bisa mengapung di Sungai Nil. Lalu setelah itu fihi fil yammi, maka kemudian lemparkan peti tersebut di laut, ya. Fil yammi di sini, ya, kalau kita hubungkan dengan sejarah karena berada di Mesir, maka ini maksud dengan yammi di sini adalah Sungai Nil, ya, sungai. Jadi letakkan bayi engkau tersebut, ya, wahai Ummi Musa, di dalam sebuah peti yang terbuat dari kayu dan kemudian lemparkan atau hanyutkan peti tersebut di dalam air sungai. Sehingga apa yang terjadi nanti? Kata Allah, fayulqihil yammu bisahil. Sehingga dengan demikian nanti, ya, air sungai akan membawanya berada ke tepian. Di sini Allah sudah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa apa yang nanti akan terjadi kepada anaknya, ya. Di mana Allah mengatakan nanti anak tersebut akan selamat, akan sampai ke tepi sungai, yang mana yang akan terjadi adalah ya'khudhu aduwwul li wa aduwwul lahu, yang akan diambil dia oleh musuhku dan juga musuhnya, ya. Nah, ini wahyu Allah kepada ibunya Nabi Musa untuk, ya, meletakkan bayinya Musa kecil, Musa bayi, ke dalam sebuah kotak peti kayu, kemudian peti kayu tersebut dihanyutkan di Sungai Nil, dan Allah sudah kabarkan kepada ibunya Nabi Musa bahwasanya peti tersebut akan aman, akan selamat, akan sampai ke tepian, ya, tidak akan tenggelam atau malah hanyut sampai ke laut. Dan bahkan di situ Allah pun sudah mengilhamkan, mengkabarkan peti tersebut atau bayi yang ada di peti tersebut akan diambil oleh musuhnya Allah, yaitu Firaun,
yang juga sekaligus menjadi musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, subhanallah ya. Ini kalau kita bayangkan tentu eh, seakan-akan ini sesuatu perintah yang lebih menakutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, tadinya mungkin dikira itu sebuah solusi agar anaknya tidak ditemukan oleh prajurit atau algojonya Firaun, tapi malah dikabarkan anaknya nanti akan selamat sampai di tepian dan justru malah akan diambil oleh musuh Allah itu Firaun yang juga akan menjadi musuhnya Nabi Musa alaihissalam ya. Kalau kita seorang ibu ya mungkin malah kabar ini menakutkan ya. Kita semua ingin anaknya selamat tapi malah anak tersebut dengan perintah atau ilham tersebut malah sampai ke tangan musuh Allah yaitu Firaun. Namun itulah skenario Allah. Allah ilhamkan kepada hatinya, kepada pikirannya ibunya Nabi Musa untuk melaksanakan bisikan tersebut. Kemudian Allah jelaskan setelah itu wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan kemudian aku melimpahkan ke atasmu hai Musa, mahabbatan minni itu rasa kasih sayang ya, ada yang mengartikan rasa kasih sayang dari Allah. Namun yang lebih banyak para mufassir mengartikan mahabbatan minni adalah rasa kasih sayang dari manusia. Banyak manusia yang kagum dengan Nabi Musa ini ketika nanti beliau telah besar. Bahkan sejak beliau kecil, Allah timpakan di hati-hati manusia, khususnya di hati istrinya Firaun, yaitu Asyah ya, rasa kecintaan yang luar biasa kepada Musa, di mana rasa kecintaan Asyah itulah yang akhirnya menghalangi Firaun untuk membunuh membunuh Musa ya. Dan demikian juga dengan orang-orang lain ya, para dayang-dayang yang ada di istana, mereka semua kompak membantu Asyah untuk eh, membantu bagaimana supaya Musa kecil ini tumbuh, berkembang, sehat, selamat. Bahkan nanti mereka juga membantu. Akhirnya Nabi Musa pun sampai kembali kepada eh, diasuh oleh ibunya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku telah melimpahkan atasmu wahai Musa sebuah rasa kasih sayang yang berasal dariku. Ya, bisa jadi artinya adalah kasih sayang Allah itu sendiri yang Allah berikan kepada Nabi Musa dengan perhatian Allah yang seksama sejak beliau dari kandungan ibunya bahkan sampai kemudian terlahir, tumbuh berkembang dari anak-anak menjadi remaja sampai kemudian dewasa menjadi nabi, dan begitu panjang perjalanan dakwah beliau dilimpahkan selalu oleh Allah kecintaan dan kasih sayang. Atau juga bisa diartikan maksudnya di sini adalah Allah timpakan di hati-hati manusia rasa kasih sayang kepadamu yang itu semua bersumber daripada aku, kata Allah. Kemudian juga walitusna'a ala aini ya, dan tujuannya Allah, nah ini berarti memperkuat pendapat kita yang kedua tadi ya. Walitusna'a ala aini, dan juga supaya engkau diasuh dalam pengawasanku ya. Jadi dengan dilimpahkannya tadi oleh Allah rasa kasih sayang di hati-hati manusia yang ada di istana Firaun ya, terutama dari istrinya Asyah dan para dayang-dayangnya, maka di sini Allah mengatakan walitusna'a ala ini, agar engkau bisa diasuh, dibesarkan dalam pengawasanku. Nah, ini penjelasan eh, pertama dari ayat sebelumnya yaitu ayat 38 di mana Allah mengatakan walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau nikmat-nikmat kami di kali-kali sebelumnya. Nah, ini yang Allah ingatkan kepada Nabi Musa, bagaimana cara Allah menyelamatkan Nabi Musa yang harusnya terlahir di tahun di mana Fir'aun menetapkan kebijakan siapapun bayi yang lahir dari perut wanita yang ada di negeri Mesir, maka bayi tersebut harus dibunuh seketika. Namun Allah punya skenario, Allah punya kehendak, Allah punya makar. Allah ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk meletakkan bayinya tersebut di sebuah peti kayu dan kemudian dihanyutkan ke sungai Nil, dan malah kemudian peti kayu tersebut dalam riwayat tafsir At-Tabari dijelaskan tiba-tiba melintas di serambi belakang istananya Firaun yang waktu itu sedang duduk-duduk di waktu sore bersama istrinya Asia, dan kemudian dilihat oleh para dayang-dayang istana, dan kemudian mereka mendekati peti tersebut dan kemudian mereka bawa ya, karena ditunjuk oleh Firaun, ambil peti tersebut, bawa, dan kemudian mereka buka di hadapan Firaun, ternyata
Isinya seorang bayi mungil yang sangat lucu dan yang sangat tampan ya. Dan kemudian Asiyah meminta kepada Firaun untuk mengizinkannya eh, memingit bayi tersebut. Ya, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Ya, setelah Nabi Musa diambil oleh Asiyah, dijadikan sebagai anak angkat, diasuh di istana Firaun, maka kemudian dilanjutkan di cerita berikutnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk diingat karena ini adalah bentuk-bentuk rahmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan il tamshi ukhtuka, dan ingat pula lah wahai Musa ya akan nikmat Allah. Bagaimana Allah berbuat untukmu yaitu tatkala atau ketika tamshi ukhtuka, berjalan saudara perempuanmu ya. Fatakulu hal adullukum ala man yakfuluh. Lalu dia berkata, apakah atau maukah atau bolehkah aku tunjukkan kepada kalian atas siapa orang yang bisa memeliharamu? Ya. Nah, ini kita ceritakan agar Bapak Ibu paham daripada maksud daripada ayat ini. Karena kalau kita baca ayat begini saja kita tidak dapat ceritanya, ya. Maka kita harus buka kitab-kitab tafsir yang di situ dapat riwayat-riwayat yang menjelaskan seperti apa maksud ayat ini. Ya, seperti disebutkan dalam tafsir At-Tabari, ya ketika ibunya Nabi Musa alaihissalam menghanyutkan peti kayu yang di dalamnya ada anaknya Musa, ibunya Nabi Musa memerintahkan kakaknya Musa, ya, kakaknya Nabi Musa, kakak perempuannya Nabi Musa untuk secara diam-diam mengikuti aliran sungai tersebut dan melihat kemana arah peti tersebut hanyut. Dan tentunya dia akhirnya juga melihat bahwasanya ternyata peti tersebut hanyut dan sampai ke tepian di pinggir istananya atau di belakang istananya Firaun. Ya, begitu kira-kira Bapak dan Ibu ya. Sehingga tentu hal ini dikabarkan oleh kakaknya kepada ibunya dan ya mereka mencari akal ya, mereka mencari cara bagaimana supaya bisa Musa tersebut kembali kepada mereka, kembali kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah berkehendak dengan menjadikan Nabi Musa yang sangat dicintai ya, yang sangat dicintai dengan cinta yang sangat luar biasa oleh Asiyah tadi, yang mana tidak sekejap mata pun atau sekedip mata pun pandangan, perhatian, kasih sayang Asiyah luput daripada Nabi Musa kecil yang dipingit di istana yang tadinya sebetulnya hampir juga dibunuh oleh Firaun ya. Jadi ketika melihat eh, Nabi Asia memomong atau menggendong bayi tersebut, maka para algojo pun mendekat, hendak mengambil merebut bayi tersebut karena menjalankan titah Firaun. Namun Asia dengan kepintarannya memujuk prajurit tersebut dan mengatakan, aku sangat menginginkan bayi ini, ya. Jangan sampai kalian bertindak ceroboh, karena kalau seandainya kalian bunuh, sementara Firaun mengizinkan aku untuk memingitnya, maka kalian akan dapat masalah. Maka sekarang izinkan dulu aku bertanya kepada Firaun, pada suamiku Firaun, kalau seandainya dia mengizinkan, maka kalian selamat. Tetapi kalau dia tidak mengizinkan, maka kalian silahkan tunaikan tugas kalian. Maka singkat cerita, dan begitulah ya, ternyata Firaun ini Bapak dan Ibu meskipun terkenal sebagai makhluk yang sangat durjana dan kejam, ya tapi ya, tetaplah seorang laki-laki yang takluk juga dalam bujuk rayu istrinya. Dan ini tentu juga bukan suatu hal yang salah ya. Dan begitulah memang kodratnya laki-laki menyayangi istrinya ya selama hal itu adalah hal yang memang membahagiakan istrinya, maka dia pun luluh dengan permintaannya tersebut meskipun di lain waktu pada maksudnya di waktu yang sama ini juga peringatan untuk para laki-laki ya. Karena dalam Al-Qur'an Allah sudah mengatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat dahsyat ya. Jadi kita lihat di sini sekelas Firaun saja yang sudah membuat propaganda atau peraturan atau ultimatum untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir di tahun tersebut, ya bisa luluh. Ya, padahal bayi tersebut adalah bayi yang nanti akan menjadi musuh utamanya. Tapi tentu kembali semua kepada skenario Allah, ya. Makanya di sini Allah katakan tadi ini adalah nikmat Allah yang luar biasa, ya. Bagaimana cara Allah
mengatur semuanya terjadi dengan skenario yang luar biasa, ya, mirip-miriplah dengan seperti yang pernah terjadi yang kita tadaburi di surat Yusuf, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Musa kecil ini, Bapak dan Ibu, atau bayi Musa ini tidak mau menyusu ya. Dia tidak mau menyusu kepada Asia ya, dan tidak mau pula menyusu kepada siapapun, baik dayang-dayang yang ada di istana, bahkan sampai sudah diumumkan di luar istana, diundang para wanita-wanita yang masih dalam keadaan subur, yang memiliki air susu, maka kemudian satu persatu maju untuk mencoba menyusui atau meneteki ya Nabi Musa alaihissalam. Namun Nabi Musa menolaknya. Musa kecil, Musa bayi menolaknya. Artinya tidak ada satupun yang di eh, yang berhasil menyusui Nabi Musa alaihissalam. Dan hal tersebut nampak atau terlihat atau diamati oleh kakaknya Nabi Musa tadi ya, yang telah mengetahui ternyata adiknya sang buya bayi yang Musa bayi tadi yang dihanyutkan di sungai oleh ibunya dan kemudian diperintahkan untuk diikuti, ternyata telah tinggal di istana Firaun, dan kemudian dia mengamati apa yang terjadi, lalu dia datang ke istana ya. Nah, kita kembali kepada ayat iltamshi ukhtuka. Ingatlah ketika berjalan ukhtuka, kakak perempuanmu, ya, fatakulu, lalu dia berkata kepada orang-orang yang ada di istana. Mungkin di situ ada Asia, atau mungkin ada utusannya, atau ada sekretarisnya. Dia berkata, fatakulu, dia berkata, hal adullukum, bolehkah aku tunjukkan untuk kalian, ya, wahai saudara-saudari, ala man yakfuluh, atas orang yang bisa memeliharanya, yang bisa menyusuinya, mengurusinya, ya, seperti babysitter lah gitu. Apakah kalian mau aku tunjukkan seorang babysitter yang bisa mengurusnya? Karena setelah dilihat mungkin belasan atau mungkin puluhan wanita yang subur yang memiliki air susu maju satu persatu untuk menyusui Nabi Musa, namun satu pun tidak ada yang berkenan di hati Musa, Musa bayi ya. Maka singkat cerita Bapak dan Ibu, karena sudah kebingungan, Asia yang tadi sudah kita katakan sangat-sangat menyayangi Musa ini akhirnya mengikuti saran perempuan tersebut atau kakak perempuannya Musa tersebut ya. Dan eh, di situ ya tentu ada sedikit keraguan ya. Namun kakak perempuannya berhasil meyakinkan Asia dan orang-orang istana bahwasanya calon babysitter yang akan diusulkan tersebut betul-betul seorang wanita yang sudah banyak pengalaman menyusui anak-anak yang lain ya, seorang wanita yang memang subur badannya, air susunya melimpah dan segala macam, punya sentuhan kasih sayang yang luar biasa. Hampir semua anak yang dititipkan kepadanya semuanya menyusu dengannya dengan sangat eh, dengan apa namanya dengan puas begitu. Maka singkat cerita akhirnya Nabi Musa kecil eh, diserahkan kepada kakaknya tadi, kemudian atau ibunya diundang ke istana dan kemudian disaksikan oleh Asia ya. Disaksikan oleh Asia ya, yang tentunya membuat orang semua kaget ya. Tapi itulah skenario Allah. Allah pun tidak menimbulkan rasa curiga di hati mereka karena memang yang meliputi hati mereka adalah rasa khawatir ya. Sudah berpuluh-puluh wanita yang datang namun satu pun tidak ada yang eh, bisa menyusui Nabi Musa, dan akhirnya mereka atau Asia terutama khawatir, sedih, menangis begitu dia melihat ada seorang wanita yang begitu Nabi Musa didekap di dadanya, dihadapkan ke payudaranya, tiba-tiba Nabi Musa kecil ini menyusu kepada wanita tersebut ya dengan sangat bersemangat begitu. Ya, bagaimana tidak? Ya, itulah skenario Allah. Wanita tersebut adalah ibu kandungnya yang telah mengandungnya dan melahirkannya. Maka Allah katakan di sini, ya, dan kemudian ya sebelumnya akhirnya karena saking cintanya Asia kepada Musa kecil ini. Di situ juga ibunya Nabi Musa diminta oleh Asia untuk tinggal di istana. Ya, kalau begitu Anda tinggal di sini saja, wahai ibu. Kami sediakan fasilitas, kami sediakan kamar, kami kasih upah. Yang penting bagaimana cara supaya Musa ini mau menyusu, supaya dia sehat, tumbuh besar sesuai yang kami inginkan. Tapi Nabi Musa, ibunya Nabi Musa waktu itu juga bersyarat ya. Mohon maaf,
Ibu Permaisuri, saya punya anak-anak di rumah, saya tidak mungkin meninggalkan mereka di rumah ya. Kalau Anda mau, saya bisa bawa Musa ini ke rumah dan akan saya jaga, akan saya susui, akan saya rawat dengan sebaik-baiknya. Atau kalau tidak, ya apa boleh buat. Akhirnya ya itu tadi Bapak, kembali kepada rasa cinta yang sangat luar biasa yang terdapat di hatinya Asia, yang kemudian dia mengikuti permintaan daripada ibunya Nabi Musa. Maka akhirnya di sini Allah katakan faraja'naka ila ummika. Maka kami kembalikan engkau wahai Musa kepada kepada ibumu, ya. Apa tujuannya Allah kembalikan Nabi Musa kepada ibunya yang melahirkannya, mengandungnya, ya? Kai taqarra ainuha, agar menjadi sejuk matanya. Ya, agar menjadi sejuk matanya, ya mungkin sudah berbulan-bulan menangis ya, karena dia tahu anaknya ada di mana dan bukan bukan eh, bukan di rumah orang-orang yang biasa, melainkan di rumah Firaun yang justru tadinya beliau menghanyutkan anaknya tersebut supaya terhindar dari Firaun, malah ternyata takdir Allah mengarahkan justru Musa tersebut terperangkap di rumah Firaun, yang tentu kalau kita pikirkan sebagai seorang ibu ya, maka akan selalu diliputi rasa sedih, takut, was-was sepanjang hari dan sepanjang malam. Namun dengan izin Allah tadi, yang tadi sudah kita ceritakan, Allah kembalikan Nabi Musa ke rumah ibunya. Kai taqarra ainuha. Tujuannya apa? Supaya menjadi sejuk matanya. Bisa kita bayangkan betapa senangnya ibunya Nabi Musa. Anak yang tadi dilepas di air, ya, di sungai, kemudian sekarang kembali, tapi kembalinya dalam keadaan aman. Karena yang menjamin keselamatannya adalah orang yang tadi akan membunuhnya. Nah, berbalik 180 derajat Bapak Ibu ya, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was berubah menjadi rasa tenang, ya, tentram, bahagia yang luar biasa karena anak yang sangat dia cintai telah berada dalam pelukannya di rumahnya dan bahkan dalam perlindungan kerajaan. Raja Firaun yang ya tentu karena takluk dengan istrinya tadi ya. Kemudian wala tahzana, ya, supaya ibunya tidak lagi berduka atau bersedih. Ya, itu tujuannya Allah kembalikan Nabi Musa kepada ibunya supaya tenang mata ibunya, menjadi teduh mata ibunya, sejuk dari rasa duka, menangis berbulan-bulan, wala tahzan, dan juga agar tidak lagi berduka hatinya. Kemudian, nah itu nikmat yang kedua yang Allah sebutkan di sini Bapak dan Ibu ya. Yang tadi diperintah yang disebutkan oleh Allah, Allah telah berikan nikmat kepada engkau sebelumnya wahai Musa. Yang pertama ketika beliau diselamatkan ya, diilhamkan kepada ibunya untuk menghanyutkannya di sungai. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah kemudian mengembalikan Musa itu kembali ke rumah ibunya dengan rasa cinta yang sangat berlebihan yang tadi Allah berikan di hatinya, Asiyah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya, ya, yang ketiga sekarang Allah ingatkan pula kepada Nabi Musa ya. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi. Nah, kita ceritakan kembali Bapak Ibu, setelah Nabi Musa menyusu ya, dia tumbuh besar, sangat kuat, gagah dan seterusnya, maka tentu Musa ini masih berada dalam naungannya Firaun ya. Dalam naungannya Firaun, ya katakanlah sampai dia mungkin berumur 12 tahun, 14 tahun. Kemudian dia sudah boleh diizinkan pergi keluar, ya, pergi keluar rumah, keluar istana dan berjalan melihat kehidupan masyarakat. Ketika Musa remaja sedang berjalan, ya, di sebuah lorong eh, negeri tersebut, negeri Mesir tersebut, dia melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, ya, yang pukul-pukulan dan terlihat satu sama lain ingin mengalahkan dan bahkan bisa membunuh yang lain. Maka di situ dihampiri oleh Nabi Musa dan dia melihat ternyata yang pertama adalah orang orang bangsa Firaun ya. Bangsa Firaun yaitu Koptik ya, bangsa Koptik Firaun. Dan yang satu lagi ternyata adalah laki-laki yang berasal dari kaum Bani Israel yang waktu itu hidup dalam keadaan tertindas di zaman Nabi Musa ini. Dan mereka tidak bisa melarikan diri dari negeri Mesir tersebut karena dicengkeram atau ditawan atau dibelenggu oleh eh, rezimnya Firaun tersebut. Maka ketika dia menghampiri pemuda tersebut, dua orang pemuda tersebut, maka pemuda Bani Israel ya meminta bantuan, meminta bantuan. Nah, barangkali mungkin waktu itu ada tanda kalau orang ini adalah Bani Israel, begini tandanya. Kalau dia adalah Koptik keturunan Firaun, maka begini tandanya. Maka Nabi Musa tentu sebagai salah seorang nabi yang berasal daripada
bangsa Bani Israel, ketika diminta bantuan oleh laki-laki Bani Israel tersebut, ya, untuk membantunya menghadapi orang orang apa namanya rakyat Firaun yang akan membunuhnya, maka Nabi Musa menolongnya. Ya, yang tadinya sebetulnya Nabi Musa tidak bermaksud hendak membunuh laki-laki tersebut. Beliau hanya ingin memberikan sedikit pukulan lah begitu ya, supaya dia mundur dan seterusnya. Tapi qadar Allah, mungkin karena Nabi Musa ini seorang laki-laki yang betul-betul memiliki tubuh yang kekar, badan yang sangat kuat, dengan sekali pukulan, orang Firaun tersebut jatuh roboh dan kemudian ternyata meninggal. Ya, jadi meninggalnya dalam keadaan tidak disengaja. Nabi Musa tidak bermaksud sama sekali untuk membunuhnya. Tapi qadar Allah ya, mungkin disentil telinganya atau apa, lalu tiba-tiba tewas ketika, ya, dengan izin Allah tentunya. Maka di sini Allah menceritakan kepada Nabi Musa kembali, dan ingatlah ketika engkau membunuh seorang laki-laki, seorang jiwa yang merupakan rakyatnya Firaun, dan kemudian ketika selesai pembunuhan itu terjadi, Nabi Musa merasakan rasa takut yang luar biasa karena pasti akan ada penyelidikan, ya, akan ada investigasi dan dia akan diketahui membunuh, dan pastinya dia kemudian akan pula dibunuh atau dapat masalah besar begitu. Ya, kalau kita baca dalam kitab tafsir memang banyak sekali ceritanya Bu ya, Bapak dan Ibu, ada skenario-nya yang kenapa sampai akhirnya Nabi Musa itu ketahuan. Jadi kalau saya ceritakan sedikit bagaimana akhirnya Nabi Musa itu ketahuan, ternyata orang Bani Israel yang ditolong oleh Nabi Musa itu kemudian ketika selesai ditolong oleh Nabi Musa, tidak lama setelah itu kemudian dia berkelahi lagi dengan seorang rakyat Firaun yang lain. Ya, kemudian Nabi Musa begitu melihat laki-laki yang sama berkelahi, timbul suuzonnya. Ini laki-laki ternyata laki-laki nggak benar begitu. Baru minggu lalu berkelahi, hari ini berkelahi lagi. Maka Nabi Musa karena shock juga di waktu yang lalu pernah menolongnya dan akhirnya malah membunuh musuhnya tersebut. Maka kemudian Nabi Musa menghampiri laki-laki Bani Israel tersebut dengan wajah yang cukup menakutkan, ya, marah, ingin memarahi laki-laki tersebut, mencegahnya, melarangnya untuk tidak berkelahi. Namun yang terjadi ternyata laki-laki Bani Israel tersebut malah ketakutan melihat Nabi Musa yang berjalan ke arahnya, ya. Lalu dia berkata, "Wahai Nabi Musa, wahai Musa, ya, jangan sampai engkau membunuhku hari ini sebagaimana engkau telah membunuh laki-laki yang lain dari kalangan rakyat Firaun ini 2 minggu yang lalu." Nah, perkataan laki-laki Bani Israel ini terdengar oleh musuhnya tadi, yang kemudian berlari secepat kilat, ya, menuju istana mengabarkan berita bahwasanya dia dapat informasi ternyata pembunuh laki-laki yang 2 minggu yang lalu dari pengikut atau rakyat Firaun, yang sampai hari tersebut tidak diketahui siapa pelakunya, ternyata dapat cerita atau dapat apa namanya tadi bocoran, ya, yang membunuhnya adalah Musa. Maka seketika Nabi Musa, ya, mendengarkan kabar telah tersiar bahwasanya dia yang telah membunuh, maka kemudian Nabi Musa berlari, ya, kabur, melarikan diri, sampai beliau akhirnya berjalan, 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 sampailah beliau ke negeri Madian. Ya, negeri Madian kemarin kita jelaskan, negeri Madian adalah negeri yang terletak di utaranya Arab Saudi, di daerah Tabuk, sekitar mungkin 200 kilo dari kota Madinah. Ya, lihat berapa jauh Bapak dan Ibu, hampir 1000 kilo lebih ya Nabi Musa berjalan, dan kemudian di situ beliau berdiam selama lebih kurang 10 tahun karena harus menunaikan janjinya kepada Nabi Syuaib yang memintanya kalau ingin menikahi anak gadisnya untuk tinggal bersamanya 10 tahun, ya, menunaikan tugas menyelenggarakan apa yang diperintahkan oleh Syuaib, ya, Nabi Syuaib. Maka Allah mengatakan fanajjainaka minal ghammi. Lalu kami selamatkan engkau dari al-gham, disebut adalah rasa kesusahan, ya, rasa kesusahan, rasa ketakutan yang luar biasa. Kemudian wafatannaka futuna, dan kami telah mencobamu dengan beberapa kali cobaan, ya. Jadi Allah mengatakan di sini Allah telah mencoba Nabi Musa dengan banyak sekali cobaan. Mulai tadi, ya, beliau ketika dalam kandungan ibunya juga merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya, ya, meskipun ibunya yang sedih, namun Musa yang masih berada dalam perut ibunya juga sudah merasakan ujian tersebut, di mana ibunya melalui pagi, siang, sore, dan malam dalam keadaan was-was dan ketakutan, sedih, ya, dan itu juga dialami oleh
Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga ketika ya tadi akhirnya hampir saja Nabi Musa kecil dibunuh oleh algojo-algojonya Firaun yang kemudian berkat rasa kasih sayang yang luar biasa yang Allah timpakan di hatinya Asia, akhirnya Nabi Musa pun selamat ya. Bahkan kemarin juga kita ceritakan sebetulnya Firaun tidak ikhlas ya. Sebetulnya Firaun ini tidak ikhlas. Dia tetap merasa was-was karena diwanti-wanti oleh para penasehatnya akan keberadaan Musa ini. Namun apa boleh dikata karena istri yang sangat dicintai menginginkan anak tersebut, maka kemudian Firaun pun membiarkan. Dan suatu hari ya, ketika Nabi Musa kecil yang sudah mulai tumbuh badannya, kira-kira umur berapa Bapak Ibu ya, yang masih belum bisa berjalan, umur setahun mungkin ya, setahun atau setahun setengah. Kemudian Aisyah membawa Nabi Musa kepada Firaun untuk meminta Firaun menggendong Musa kecil tersebut. Lalu kemudian ketika Nabi Musa digendong oleh Firaun, apa yang terjadi? Nabi Musa kecil ini menarik jenggotnya Firaun sekuat tenaganya, ya, dengan sangat keras sekali dan kemudian terdengar dari mulut Firaun ini, ya adu Allah, ya, dia mengatakan ya adu Allah, kira-kira itu, wahai musuh Allah, ya, dan wahai musuhku kelak, gitu. Maka mendengar perkataan Musa yang masih kecil tersebut, Firaun kaget, ya. Firaun kaget luar biasa dan di situ dia mulai sadar kembali akan bahaya yang akan datang dan kemudian itu disampaikan kepada penasehatnya dan mereka semua meyakinkan Firaun bahwasanya bisa jadi ini adalah keturunannya Ibrahim yang telah dijanjikan akan menjadi raja yang akan mengalahkan Firaun. Namun ya kembali berkat kekuatan sang istri tadi Bapak dan Ibu ya karena rasa mahabbah yang luar biasa. Dia kemudian melihat suaminya sudah murka lalu dia menawarkan kepada Firaun, wahai suamiku, sekarang kita tes ya atau mungkin dalam riwayat lain disebutkan Firaun yang membuat sebuah percobaan ya yang tujuannya untuk bisa mengenyahkan Musa tersebut. Sekarang ambil dua buah batu batu mulia ya katakanlah permata intan begitu dan ambil juga dua buah bara api lalu dekatkan dia ke arah Musa kita lihat dia mengambil yang mana kalau seandainya dia mengambil batu intan permata tersebut berarti dia orang yang mengerti ya dia tahu mana yang benar mana yang baik mana yang benar mana yang salah tapi kalau dia mengambil bara api maka berarti benar dia masih bayi nggak ngerti apa-apa. Artinya yang dia lakukan ketika menarik jenggotnya Musa itu hanyalah tingkah laku seorang anak kecil yang belum memiliki akal. Maka dengan izin Allah Bapak dan Ibu, Allah ilhamkan kepada Nabi Musa untuk mengambil bara api tersebut. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat yang kemarin juga kita singgung, sampai-sampai bara api tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya oleh Nabi Musa. Ya, yang itulah yang kemudian membuat akhirnya Nabi Musa menjadi cadel ya. Lidahnya terbakar dan kemudian lidahnya menjadi cadel, tidak lurus dalam berkata-kata. Nah, itu sedikit cerita ya. Yang meskipun cerita ini terdapat dalam cerita-cerita Israiliyat, tapi kita tidak punya lagi sumber yang lain. Sumber yang sahih dari hadis Nabi ya. Ini bersumber dalam kitab tafsir yang dinukil oleh At-Tabari yang juga bersumber dari para sahabat-sahabat Nabi, namun tentu sahabat Nabi menukilnya dari para ahlul kitab dan para ulama yang hidup di zaman tersebut. Dan fitnah-fitnah yang lain tadi lagi ya, ketika beliau dikejar-kejar oleh tentara Firaun yang karena dia membunuh seorang pemuda, rakyat Firaun dan seterusnya. Dan banyak lagi fitnah yang nanti cobaan yang akan dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah mengatakan wa fatannaka futuna. Kami telah memberikan cobaan kepada engkau dengan berkali-kali cobaan. Kemudian falabista sinina fi ahli Madian. Lalu setelah itu, ketika beliau telah melarikan diri ke negeri Madian, maka Allah mengatakan falabista sinina fi ahli Madian. Maka engkau pun diam selama beberapa tahun, ya, antara 8 sampai 10 tahun di negeri Madian, di penduduk Madian. Thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Kemudian kamu datang atas ketetapan Allah ya Musa, ya, datang nanti akan didatangkan oleh Allah kembali ke Mesir dikembalikan lagi menjumpa dengan Firaun dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wastana'tuka li nafsi. Wastana'tuka li nafsi artinya dan aku telah memilih engkau untuk diriku, untuk mengabdi pada diriku, menjadi nabiku, menjadi rasulku wahai Musa. Maka di sini diartikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melantik Nabi Musa menjadi
menjadi rasulnya, dengan Allah mengatakan wastana'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu wahai Musa untuk diriku, menjadi abdiku, menjadi pesuruhku, menjadi rasul dan nabiku. Maka kemudian kata Allah, karena engkau telah aku pilih, yang mana telah diberikan oleh Allah nikmat sejak bahkan berada dalam kandungan ibunya, ketika dia bayi, ketika dia remaja, maka sekarang datang waktunya dilantik menjadi nabi dan rasul oleh Allah. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa, "Idhhab anta wa akhuka bi ayati." Pergilah engkau, wahai Musa, bersama saudaramu. Saudaranya siapa? Saudaranya adalah Nabi Harun, adiknya Nabi Musa yang lahir di tahun yang kebetulan tahun yang diterapkan oleh Nabi Musa tidak terjadi pembunuhan di tahun tersebut. Jadi makanya Nabi Harun ini selamat Bapak dan Ibu ya. Dia terlahir di tahun yang bukan menjadi kebijakan pembunuhan bayi laki-laki. Dan seperti yang tadi kita bahas di awal, Allah pun melantik bersama Nabi Musa ini adiknya menjadi nabi ya, yaitu Nabi Harun, sesuai dengan permintaan Nabi Musa tadi. Maka kata Allah, "Idhhab anta wa akhuka bi ayati." Pergilah engkau, pergilah maksudnya itu pergilah dari tempat Madian ini, dari negeri Madian ini, engkau bersama saudaramu dengan ayat-ayat yang telah aku turunkan, wala tanya fi dzikri, dan jangan pernah lalai di dalam mengingatku. Allah perintahkan pada Nabi Musa dan Nabi Harun, jangan pernah lalai mengingat Allah, berzikir, salat, bermunajat dan seterusnya. Lalu Allah perjelas, karena tadi baru Allah suruh pergi saja, perginya kemana nggak dijelaskan, maka Allah pertegas di sini, Allah mengatakan, "Idhhaba ila Fir'aun." Pergilah kalian berdua ke tempat Fir'aun. Artinya suruh kembali ke Mesir, Bapak dan Ibu. Yang tadi sudah berada di negeri Madian, 1.000 kilo lebih dari Mesir. Sekarang begitu Allah telah melantiknya menjadi Nabi dan Rasul, Allah pun perintahkan kepada Nabi Musa ditemani oleh saudaranya Nabi Harun untuk kembali ke Mesir menjumpai Fir'aun. Kenapa Allah perintahkan kembali kepada Fir'aun? Allah mengatakan innahu tagha. Sesungguhnya dia betul-betul telah melampaui batas. Jadi sepeninggalnya Nabi Musa dari Mesir selama sekian tahun tadi, 10 tahun lebih, ternyata Fir'aun sudah merajalela, telah memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan, membunuh sekian ribu bayi, ya, dan menganiaya, menzalimi bangsa Bani Israel dan seterusnya. Lalu apa kata Allah? Allah mengatakan kepada Nabi Musa selanjutnya, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut. Nah, di sini ada suatu hikmah Bapak dan Ibu ya. Artinya kita dalam berdakwah itu memang harus dimulai dengan perkataan yang lemah lembut. Bayangkan kepada Firaun ya, seorang durjana, orang yang paling durjana dalam dunia ya, di dunia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang mengaku Tuhan, Allah perintahkan kepada nabinya untuk memulai dakwahnya dengan mengatakan faqula lahu qaulan layyina ya. Sampaikanlah kepadanya perkataan ucapan yang baik dengan lemah lembut ya. Jangan membentak, jangan menghardik, jangan mencemooh, jangan menghina dan seterusnya. Apa tujuannya? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan metode dakwah yang kalian lakukan, mengucapkan dengan kata-kata yang lembut, nasihat yang bijaksana, ya, maka mudah-mudahan dia ingat akan kebenaran, akan kesesatan dirinya dan kebenaran apa yang kau katakan, au yakhsha, atau mudah-mudahan dia takut ya akan menjumpai kematian dalam keadaan melakukan segala macam bentuk kemaksiatan dan kebiadaban tersebut. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ucapkan kepada Firaun ucapan yang lemah lembut, ya mudah-mudahan dia ingat, sadar, insaf, atau minimal dia merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala lalu merubah dirinya ya. Lalu apa jawaban daripada Nabi Musa ya dan Nabi Harun Bapak dan Ibu menghadapi atau menerima perintah tersebut? Mereka berkata, qala rabbana. Mereka berkata, mereka berdua berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, innana nakhafu an yafruta alaina. Sesungguhnya kami khawatir, kami takut bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Ya, ya karena memang Nabi Musa ini adalah DPO ya, DPO kelas kakap yang telah dicari-cari oleh Firaun bertahun-tahun karena telah tersingkap rahasianya
ya, dan ternyata dia juga pembunuh laki-laki daripada bangsa Firaun. Maka dengan perintah tersebut ya, secara manusiawinya tentunya Nabi Musa dan Nabi Harun berkata, kami khawatir kalau seandainya dia menyakiti kami, ya, bahkan segera menyakiti kami, atau mungkin dia lebih melampaui batas lagi. Ini kekhawatiran manusiawi ya, meskipun yang memerintahkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya tentu bukan untuk melawan, bukan untuk membantah, tetapi justru mengadukan eh, isi hati mereka kepada Allah agar mendapatkan penguatan dari Allah. Karena Allah lah tempat mereka meminta dan Allah lah tempat mereka memohon. Lalu apa kata Allah? Qala la takhafa. Allah berkata, la takhafa. Jangan kalian takut. Ya, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan bersama kalian selalu. Asma'u, aku akan mendengar dan aku akan melihat selalu dimanapun kalian berada, bagaimanapun keadaan kalian. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was. Aku dan aku itu adalah Tuhan semesta alam. Siapa lagi? Ya, Sang Pencipta alam yang sudah memproklamirkan, menyatakan, aku akan selalu bersama kalian dengan pengawasanku, dengan penjagaanku, dengan pertolonganku. Aku maha mendengar dan aku juga maha melihat apapun yang akan terjadi pada kalian. Jadi nggak usah takut. Qala la takhafa. Ya, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Lalu lanjut kata Allah, fa'tiyahu. Maka datangilah oleh kalian berdua dia, yaitu Fir'aun. Jadi kalian berdua datangilah dia, si Fir'aun tersebut, faqula, dan katakanlah oleh kalian berdua, inna rasula rabbika. Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, wahai Fir'aun. Meskipun Fir'aun nggak mengaku Tuhan ya, tapi tugas seorang dai tetap mengingatkan orang yang didakwahi bahwasanya ada Tuhan yang patut disembah. Meskipun dia sendiri mengatakan dirinya Tuhan. Ya, katakan kepada Firaun, sesungguhnya kami adalah dua orang utusan Tuhanmu, wahai Firaun. Fa'arsil ma'ana bani Israel. Maka kirimkanlah, bebaskanlah bersama kami, biarkanlah pergi bersama kami bangsa Bani Israel. Wala tu'adzibuhum, dan jangan engkau menyiksa mereka lagi, ya. Qad ji'naka biayatin min rabbik. Kami datang kepada engkau, wahai Firaun, dengan tanda dari Tuhanmu, dengan sebuah mukjizat. Artinya kami bukan hanya sekedar mendakwakan diri kami nabi, diri kami rasul, kami punya bukti, kami punya mukjizat, ya, yang bisa kami tunjukkan kepadamu bahwasanya betul kami ini adalah nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di akhir perkataannya Allah mengatakan di sini kepada Nabi Musa untuk mengatakan wassalamu ala manittaba'al huda, dan mudah-mudahan keselamatan Allah berikan kepada orang yang mau mengikuti petunjuk. Jadi di sini lihat reaksinya Bapak Ibu ya. Di sini Nabi Musa tidak mendoakan langsung kepada dirinya Firaun, ya, tetapi doa yang disampaikan, harapan yang disampaikan oleh Nabi Musa ini, kalau itu dilakukan oleh Firaun, maka itu pun akan mencakupi dirinya, ya. Di mana dia mengatakan wassalamu ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan Allah limpahkan kepada orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Ya, jadi kalau Firaun mau mengikuti petunjuk, berarti dia juga dapat keselamatan. Kemudian lanjut Nabi Musa berkata, Inna qad uhiya ilaina. Sesungguhnya kami, ya, qad uhiya ilaina. Telah diwahyukan kepada kami annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Bahwasanya sesungguhnya azab yang sangat pedih, siksaan yang sangat berat akan Allah timpakan atas orang-orang yang mendustakan nabinya, mendustakan rasulnya, mendustakan ajarannya, wa tawalla, dan orang yang berpaling daripada mereka. Jadi ini bentuk nasihat yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Firaun ketika beliau nanti berangkat ke Mesir dan berjumpa dengan Firaun. Ya, jadi ini taklimat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Firaun. Ya, seperti yang tadi di atas kita sampaikan. Fa'tiyahu faqula. Datanglah kalian berdua kepada Firaun dan sampaikan kepada mereka hal-hal berikut ini. Ya,
Itu bebaskanlah bangsa Israel, jangan siksa mereka, ya. Kami datang kepada engkau dengan sebuah mukjizat yang sangat nyata menunjukkan kami adalah nabi Allah dan kami mendoakan jika engkau mengikuti petunjuk semoga engkau pun mendapat keselamatan dan juga kami menyampaikan sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami kalau engkau ingkar, engkau membangkang, engkau melawan, ya, sesungguhnya azab yang sangat pedih telah disiapkan untuk orang yang mendustai agama Allah, mendustai Nabi Allah, ya, dan kemudian orang yang juga berpaling daripada Nabi Allah. Lalu singkat cerita Bapak dan Ibu, ya tentu akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun berangkat ke Mesir dan dia sampaikanlah tadi taklimat yang tadi Allah berikan, ya. Poin-poin yang tadi kita sebutkan barusan di atas. Dia sampaikan kepada Firaun A, B, C, D. Ya, singkat cerita begitu ya. Maka kemudian apa jawaban Firaun? Qala faman rabbukuma ya Musa. Berkata Firaun, ya, faman rabbukuma ya Musa. Ngomong-ngomong siapa Tuhanmu itu berdua Tuhan kalian berdua itu wahai Musa, ya? Kok kedengarannya hebat sekali Tuhanmu itu katanya. Hebat sekali, luar biasa sekali. Siapa dia sesungguhnya? Qala faman rabbukuma ya Musa. Ya, Firaun berkata, siapa Tuhan kamu itu wahai Musa? Padahal tadi sudah dijelaskan ya, Tuhannya itu adalah seperti ini seperti ini. Tapi ya mencemooh ya, mencemooh, merendahkan, menghina. Kemudian dipertegas lagi oleh Nabi Musa menjawab pertanyaan Firaun, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa berkata, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu, ya, sesuai dengan bentuk kejadiannya, thumma hada. Kemudian dia memberikan petunjuk. Jadi di sini Nabi Musa menjelaskan kepada Firaun, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu itu khalqahu. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir, maksud daripada ayat ini adalah Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan untuk setiap jenis makhluk yang dia ciptakan ada pasangannya. Ada pasangannya, kemudian thumma hada, kemudian dia beri petunjuk untuk melakukan, ya, hubungan badan, berketurunan, ya, sehingga akhirnya mereka berketurunan. Baik manusia sesama manusia dengan antara laki dan perempuan, demikian juga dengan binatang, binatang yang jantan, Allah karuniakan binatang yang betina, ya, dan seterusnya. Dan Allah kasih petunjuk, masing-masing akan cenderung kepada bangsanya. Tidak akan ada manusia yang kawin dengan hewan, hewan kawin dengan manusia, ya. Tidak ada mungkin kuda yang menikah dengan harimau, nggak ada. Allah telah berikan kepada semua makhluknya itu pasangannya, ya. Kemudian Allah tunjukkan kepadanya bagaimana cara dia berkembang biak. Lalu Firaun kembali berkata kepada Musa, "Qala fama balul qurunil ula." Kalau begitu wahai Musa, aku bertanya lagi, bagaimana dulu keadaan umat-umat yang terdahulu, ya, yang kita sama-sama tahu mereka adalah orang yang ingkar kepada nabinya, ya, orang-orang yang bejat, durjana, zalim. Lalu apa kabar mereka sekarang? Apakah benar seperti yang kamu kamu katakan akan dapat azab lah, inilah itulah gitu ya? Memangnya benar? Kamu sudah tahu memang itu mereka rasakan hari ini, ya. Jadi ini eh, Firaun semacam ngenyek atau ngejek Nabi Musa, ya. Kalau benar begitu, lalu bagaimana kabarnya dengan umat-umat yang telah terdahulu, ya? Karena yang diketahui Firaun, mereka sekarang hanya menjadi tulang belulang dalam kubur yang tidak merasakan apa-apa, ya. Nah, lalu apa jawaban daripada Nabi Musa? Kita tambah satu ayat di halaman berikutnya, Bapak Ibu. Qala ilmuha inda rabbi. Berkata Nabi Musa, ilmuha inda rabbi fi kitab, ya. Pengetahuan tentang bagaimana nasib mereka hari ini, apakah mereka berada dalam kenikmatan, apakah berada dalam kesengsaraan, ilmunya itu hanya terdapat dalam Tuhanku, ya. Hanya Tuhanku yang mengetahuinya, yaitu fi kitab, yang tertera di dalam sebuah kitab. La yadillu rabbi wa la yansa. Dan Tuhanku itu tidak akan pernah salah, ya, tidak akan pernah tersesat atau salah dalam menghukum, dan dia juga tidak akan pernah lupa, ya. Allah nggak pernah salah hukum. Allah nggak pernah akan salah mengukur orang yang baik sesuai dengan hukuman orang yang salah, ya, dan memberikan ketetapan untuk orang yang salah
dengan memberikan ganjaran seperti ganjaran yang diberikan orang yang benar. Nggak mungkin itu terjadi. Dan Allah juga tidak akan pernah lupa. Ya, baik melupakan balasan untuk orang-orang yang jahat, begitu pula Allah tidak akan pernah lupa memberikan ganjaran pahala untuk orang yang pernah berbuat amal soleh, sekecil apapun itu. Bapak dan Ibu yang terhormati Allah, inilah ya tadabbur kita untuk surat Toha ayat 38 sampai ayat 49 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ibrah, dan mauizah yang bisa kita dapatkan. Mohon maaf, mungkin tadi saya menyampaikan cerita kurang sistematis ya, lompat-lompat ya, karena memang cukup luas bacaannya kemarin ya. Kadang begitu cerita ini baru ingat yang ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merajutnya dari cerita awal tadi. Mudah-mudahan ya saya ceritakan tadi step by step dengan pelan ya. Mudah-mudahan bisa membayangkannya. Memang kekuatan imajinasi kita ya cukup membantu di sini ya. Dan itu tentu masing-masing punya imajinasi. Tapi setidaknya apa yang tadi kita sampaikan menuntun kita membayangkan seperti apa yang dulu dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran. Mohon maaf salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.